Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Jadi Bapak Ibu, di sini saya mengajak kita semua untuk berdiskusi tentang program bagaimana upaya kita meningkatkan minat membaca di sekolah kita, yakni SMP Negeri 1 PGC. Jadi Bapak Ibu silakan memberikan pendapat apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat membaca. Mungkin saya dulu ya. Yang pertama, kita di sekolah sini di SMP Negeri 1 kecil untuk meningkatkan minat baca lewat literasi 5 menit di kelas. Literasi 5 menit, misalnya buku-bukunya diambil dari perpus sesuai dengan anak-anak punya keinginan saja. Buku kalau sesuai dengan anak-anak punya keinginan pasti di situ mereka ingin membaca. Nah disitulah lama kelamaan bisa jadi kebiasaan untuk membaca. Mungkin itu saja saran saya. Ada lagi? Barangkali saya kalau menurut saya salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu membuat taman baca di kelas. Dengan taman baca itu bisa dihiasi dengan berbagai gambar, berbagai kata-kata yang baik. Itu membuat mereka tertarik untuk membaca berdasarkan gambar itu, dan barangkali di sela-sela waktu istirahat mereka atau waktu guru tidak masuk, mereka bisa mengambil buku di perpustakaan atau perpustakaan kelas. Barangkali itu saja dari saya. Kalau dari saya mungkin adanya upaya pendampingan atau ada program-program tertentu yang dibuat oleh misalnya guru, sehingga mereka sendiri sudah tahu bahwa jam sekian mereka membaca. Program. Selain buku baca atau yang tadi sudah teman-teman sampaikan, mungkin ada buku yang baru yang sedikit lebih mengena ke kehidupan anak-anak, karena anak-anak lebih fokus nanti ke HP karena ada lebih begitu banyak hal yang menurut mereka baik di sana. Jadi kalau ada buku-buku dan buku yang lebih mengena ke kehidupan mereka, selain buku-buku yang selama ini di perpustakaan yang mungkin monoton saja tentang pelajaran dan mereka kurang terlalu berminat. Tapi pengadaan buku-buku cerita atau apa-apa yang lebih baru supaya mereka lebih bersemangat lagi. Jadi dari apa yang kita diskusikan ini, Bapak Ibu sepakat apa yang telah disampaikan ini untuk bisa dilakukan? Iya, bisa dilakukan mungkin untuk Jadi hasil kemudian diskusi kita di siang hari ini yang pertama yaitu literasi 5 menit di kelas, dan bukunya disesuaikan dengan keinginan dari peserta didik seperti itu. Terus yang kedua adanya taman baca atau pojok baca sehingga mereka lebih tertarik membaca di situ. Dan yang ketiga upaya pendampingan yang harus dilakukan itu ada program supaya dia berjalan secara rutin. Dan yang keempat pengadaan buku baru. Itu saja hasil diskusi kita di hari ini. Anak-anak, selamat pagi Kak Guru. Selamat pagi. Jadi terima kasih Ibu sampaikan kepada kalian semua karena telah meluangkan waktu di tempat ini untuk kita mendiskusikan bersama tentang meningkatkan minat membaca di sekolah ini. Jadi di sini sudah ada perwakilan dari beberapa kelas untuk bersama-sama kita mendiskusikan hal-hal apa saja yang bisa menarik minat membaca di sekolah ini. Jadi Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan pendapat. Silakan. Silakan. Jadi di sini
supaya dari apa yang saya baca juga dia membawa dampak positif bagi saya. Misalkan saya bisa memperoleh ilmu dari apa yang saya baca. Jadi harus ada motivasi diri, jangan harus membaca karena takut guru. Toh itu nanti kalau kalian bisa melakukan sesuatu, bisa membaca ketika guru ada. Kalau guru tidak ada, berarti yang lebih baik bermain saja. Toh. Jadi yang pertama harus adanya kesadaran diri. Kekurangan untuk bercek. Apa lagi selain bercek? Oleh silakan. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau menurut saya harus membaca buku dengan mendengarkan musik dan menggunakan frekuensi untuk meningkatkan minat membaca. Terima kasih. Terima kasih terutama jadi Reski itu harus untuk meningkatkan minat membaca itu harus menggunakan buku fiksi. Buku fiksi itu berarti buku-buku cerita. Jadi karena karena membaca ini dia tertarik dengan cerita ini, berarti dia semakin penasaran, jadi semakin hari dia ke perpustakaan untuk bisa membaca. Dan juga kalau menurut Reski ada tambahan itu dia bisa membaca sambil mendengarkan musik. Jadi kalau sama punya HP, kan tipe anak dalam membaca kan dia beda-beda. Ada yang membaca di ruangan yang sepi, ada yang bisa mendengarkan, membaca sambil mendengarkan musik. Jadi orang punya tipe belajar itu dia beda-beda. Oke. Selain Reski ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Ada? Ya, silakan Mira. Tepuk untuk Mira. Kalau menurut Mira itu membaca harus di luar ruangan kelas. Di luar ruangan kelas, jadi membaca bisa kalau misalkan tidak ada guru toh, jadi mau membaca bisa gunakan di sini kan kita punya pohon-pohon banyak toh, jadi bisa saya mau pergi pinjam buku untuk baca di pohon atau di sini juga bisa, terserah. Pokoknya yang kalian rasa nyaman di luar kelas, selain tidak di dalam kelas, rasa di mana di luar kelas yang rasa nyaman, kau bisa di situ sambil membaca. Apa lagi? Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, kalau tidak ada guru di kelas atau jam kosong, kita pergi membaca di perpustakaan. Sekian dan terima kasih. Jadi kalau menurut Kasi itu, misalkan kalau tidak ada guru, daripada bermain, lebih baik ke perpustakaan membaca. Karena banyak membaca berarti banyak ilmu yang dapat toh. Jadi kalau tidak ada guru, sering-sering ke perpustakaan, di sana banyak hal menarik yang kau baca, kau paham, yang membawa manfaat, berarti kau semakin penasaran dan bisa meningkatkan kau punya minat membaca itu dia semakin tinggi. Apa lagi? Oh ya, saya silakan. Terima kasih para guru, terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, kalau ada teman yang tidak tahu membaca, harus ada teman untuk menjadi tutor. Menjadi tutor sebaya. Jadi misalkan ada teman yang tidak terbaca di sini di kelas, kalian ke kelas ada teman yang dia bukan tidak tahu baca tapi dia baca belum lancar, itu dari teman-teman yang sudah baca lancar bisa ajak dia, ayo mari kita ke perpustakaan atau dia ke dalam kelas pinjam buku dari perpustakaan lalu ajak dia loh, supaya dia ajak dia lalu membaca. Di samping itu kau mendampingi dia supaya dari dia baca dari masih mengeja
kau ajak terus-terus, berarti oh dia semakin lancar membaca. Jadi dia tahu manfaat dari membaca itu apa, sehingga dia juga bisa meningkatkan dia punya minat membaca supaya dia baca lebih lancar. Ada lagi yang bisa kasih pendapat? Jadi tidak, karena sudah tidak ada lagi yang memberikan pendapat. Jadi dari hasil diskusi kita di pagi hari ini, kesimpulan yaitu apa yang tadi murid-murid sudah katakan. Yang pertama, harus adanya kesadaran diri. Yang kedua, membaca buku fiksi dan juga membaca sambil mendengarkan musik. Itu juga meningkatkan minat membaca. Terus, membaca harus di luar ruangan kelas. Dan yang keempat, membaca di perpustakaan dan juga bisa menjadi tutor sebaya. Itu beberapa hal yang bisa meningkatkan minat membaca di sekolah ini. Jadi kalian yang memberikan pendapat, jadi harus ingat apa yang harus dilakukan. Ketika tidak ada guru, oh aja teman-teman, mari kita ke sini membaca di sini, atau menjadi tutor sebaya buat teman yang membaca sebelum lancar, atau memberikan kesadaran diri bagi teman supaya bisa meningkatkan minat membaca. Bisa paham, bisa laksanakan apa yang kalian sampaikan tadi? Bisa. Bisa. Terima kasih banyak karena kalian bisa melaksanakan apa yang nanti